Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca dosa besar ke-37, Ar-Riya'u. Kata beliau, Al-Kabiratus Sabi'ata was-Salasun Ar-Riya'u. Ya, dosa besar ke-37 adalah ar-riya, yaitu riya dalam amal ibadah. Qala Allah Ta'ala mukhbiran 'anil munafiqin. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang munafikin, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya terhadap manusia dalam ibadah mereka, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi di antara ciri-ciri orang munafik adalah jika mereka beramal soleh, mereka riya, memamerkan amal solehnya itu kepada manusia. Dan ciri yang kedua adalah mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, ya, kehancuranlah, kebinasaanlah atau azab yang pedihlah atau neraka waillah lil musallin, bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Allazina hum yura'un, yang mereka riya dalam salatnya, dalam ibadahnya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menahan, tidak memberikan bantuan kepada orang-orang berkenaan dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Jadi Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang salat tapi dia pamer, ya, dalam salatnya. Ya, dikatakan oleh Allah SWT, kehancuranlah bagi orang yang salat, yang mereka melalaikan solatnya, kemudian mereka riya dalam solatnya dan ibadah-ibadah lainnya, dan mereka menahan diri dari membantu orang lain, enggan membantu orang lain, ya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkitnya, wal azza, dan menyakiti hati penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ria'an nas, ya, karena riya kepada manusia. Ya, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan jangan sampai seseorang membatalkan pahala sedekahnya. Dengan apa batalnya pahala sedekah? Dengan apa hilangnya pahala sedekah? Bil manni wal azza, dengan mengungkitnya dan juga menyakiti hati penerimanya. Yang mengungkit-ungkit sedekah itu seperti orang yang membelanjakan hartanya tapi riya terhadap manusia, membelanjakan harta, menyumbangkan harta tapi riya, ya, terhadap manusia. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ay la yura'i bi amalihi. Kata Allah, barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia menyekutukan seseorang dengan Tuhannya dalam beribadah. Ay la yura'i bi amalihi, maksudnya dia tidak riya dengan amalnya. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan hendaklah dia ikhlas dalam mengerjakan amal soleh tersebut, tidak, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah, yakni tidak berbuat riya dalam amalnya. Ya, ayat-ayat yang disebutkan oleh Az-Zahabi ini berisi celaan kepada orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Ya, pertama, riya itu merupakan sifatnya orang munafik. Ya, mereka riya dengan amal ibadahnya terhadap manusia. Kemudian mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit. Kemudian Allah Azza wa Jalla mencela orang yang pamer dengan amal ibadahnya, seperti dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, allazina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam amal ibadahnya, dalam salat, dalam sedekah, dalam tilawah Al-Quran, dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa orang yang memberikan sedekah tapi mengungkit-ungkitnya, kemudian menyakiti hati pemberi, itu sama dengan orang yang, ya, membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya dengan niat riya dalam hatinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka syaratnya adalah dia mengerjakan amal soleh, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan dia bertauhid, dia ikhlas dalam amal ibadahnya, yakni tidak riya dalam amal ibadahnya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun istushhida fi sabilillah. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diputuskan ya pada hari kiamat adalah seseorang yang gugur fi sabilillah, di jalan Allah. Fa utiya bihi, lalu dia dihadirkan, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, fa arafaha, dia pun ingat. Qala, maka ya, Allah Azza wa Jalla bertanya, fama amilta fiha, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, maka dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau wahai Allah, hatta ustushhidtu, ya, sampai saya syahid, saya berperang sampai saya syahid. Qala kadzabta, Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jari, tapi kamu melakukan itu supaya dikatakan bahwa dia seorang pemberani. Waqad qila, dulu telah dikatakan seperti itu di dunia. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseret melalui wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang pertama kali akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seseorang yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla hadirkan dia ke hadapan mahkamah Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah ingatkan akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, hingga orang tersebut ingat dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya waktu di dunia. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan kepadamu waktu kamu di dunia? Maka dia menjawab, saya berperang yang di jalan-Mu wahai Allah sampai saya mati syahid. Kemudian kata Allah, kamu bohong. Kamu berperang bukan ya untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan untuk menegakkan agama ini, bukan untuk menegakkan kalimatullah, kalimat Allah SWT, tapi kamu berperang supaya kamu dipuji, supaya kamu dianggap sebagai seorang jagoan, sebagai seorang pahlawan, seorang hero, ya, seorang pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, ya. Kemudian kata Allah, orang tersebut yang diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka, lalu dilemparkanlah dia ke neraka. Itu orang pertama yang pertama diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Yang kedua, warajulun wasa'allahu alaihi, seorang laki-laki yang Allah lapangkan rezekinya, wa a'tahu min asnafil mal, lalu dia diberikan berbagai macam jenis harta. Fa utiya bihi, lalu dia dihadirkan ke hadapan Allah. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu diingatkan dia akan nikmat-nikmat Allah hingga dia ingat. Qala fama amilta fiha, lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Qala, maka dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang engkau suka diinfakkan harta di sana, dalam jalan tersebut, kecuali aku infakkan. Qala kadzabta, maka Allah mengatakan engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, tapi kamu berbuat semua itu supaya dikatakan dia seorang dermawan. Faqad qil, dan telah dikatakan seperti itu di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan sehingga diseret dia dengan wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang kedua yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat, yaitu seseorang yang telah Allah berikan berbagai macam kekayaan, harta benda, sawah ladang, ternak, ya, emas, perak, dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Kemudian pada hari kiamat Allah Azza Jalla hadirkan dia ke hadapan Allah SWT untuk dihisab. Lalu Allah ingatkan dia akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sewaktu di dunia. Dia pun ingat dengan nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang sekian banyak yang telah diberikan kepadamu? Apa jawaban orang tersebut? Tidak ada satu pun jalan kebaikan, ya, yang engkau perintahkan berinfak di situ kecuali aku infakkan. Tapi kata Allah SWT, kamu bohong. Kamu berinfak sebenarnya supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, bukan dikatakan sebagai seorang yang ikhlas, tapi ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Dan telah dikatakan bahwa kamu orang dermawan, sudah dipuji-puji dulu di dunia kamu sebagai seorang yang dermawan. Lalu diperintahkan untuk diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang ketiga yang akan pertama kali diputuskan urusannya di hari kiamat, yaitu seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu dia dihadirkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu diingatkan akan nikmat-nikmatnya, maka dia pun ingat.
Qala fama amilta fiha? Lalu ditanyakan, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiqal qur'ana. Saya, kata dia, telah belajar ilmu dan saya telah ajarkan dan saya telah membaca Al-Quran karena engkau. Qala, Allah menjawab, kazabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa alim. Tetapi engkau belajar supaya dikatakan dia seorang alim. Wa qara'ta liyuqala huwa qari. Dan engkau baca Al-Quran supaya dikatakan bahawa dia seorang qari. Ya. Summa umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan hingga wajahnya diseret lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim. Orang ketiga yang akan diputuskan urusannya pertama-tama di hari kiamat adalah seorang yang belajar ilmu. Seorang yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya, lalu menghafal Al-Quran. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghadirkannya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah ingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu Allah bertanya, ya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka dia mengatakan apa? Saya dulu di dunia telah belajar ilmu, saya telah ajarkan, saya telah membaca Al-Quran karena engkau wahai Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, kazabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu belajar adalah supaya dikatakan sebagai seorang alim. Kamu baca Al-Quran supaya dipanggil sebagai seorang qari yang merdu suaranya, ya. Kemudian diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah tiga orang yang waktu di dunia dia riya, ya, dengan amal soleh yang dia lakukan. Amal solehnya juga bukan main-main. Ada yang syahid karena Allah Azza wa Jalla di mata manusia, tapi sebenarnya dia syahid, ya, bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena ingin dipanggil sebagai seorang yang pemberani. Di hari kiamat dia bukan masuk surga, padahal amal soleh yang dilakukannya luar biasa, syahid, ya. Tapi di hari kiamat Allah lemparkan dia ke dalam neraka karena niatnya bukan benar-benar ingin syahid di jalan Allah, tapi karena ingin dipuji sebagai seorang yang jagoan. Kemudian juga yang kedua, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebenarnya niatnya bukan mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, tapi supaya dipanggil sebagai seorang yang jawad, sebagai seorang yang dermawan. Di hari kiamat Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang belajar agama, mengajarkan, membaca Al-Quran, tapi niatnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Niatnya adalah supaya dipanggil sebagai seorang alim. Niatnya supaya dianggap sebagai seorang qari yang hebat, yang jempolan. Di hari kiamat dia akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bayangkan tiga orang yang melakukan amal ibadah yang luar biasa, yang syahid, kemudian yang dermawan, yang alim, tapi mereka masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya beribadah tidak karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena motif-motif yang lain, pujian, ya, yang ingin dia dapatkan dari manusia. Ya, lihat bagaimana beratnya, ya, hukuman yang mereka rasakan di hari kiamat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sam'a sama Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan, ya, bongkar niatnya itu di hari kiamat. Wa man yura'i yura'a bihi. Barang siapa yang riya, Allah perlihatkan riyanya itu pada hari kiamat. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sum'ah, ingin didengar oleh orang lain ibadahnya, maka di hari kiamat Allah akan, ya, perdengarkan niatnya yang sebenarnya di hadapan makhluk, ya, pada hari kiamat. Barang siapa yang beribadah karena riya, ingin dilihat, dipandang oleh orang lain, di hari kiamat Allah akan beritahukan kepada semua manusia bahwa dia beribadah dulu di dunia karena riya. Qala Al-Khattabi berkata, makna hadis ini, man sama'a sama Allah bihi, man yura'a bihi. Apa maknanya? Apa makna hadis ini? Kata Al-Khattabi, maknanya adalah man amila amalan ala ghairi ikhlasin. Barang siapa yang melakukan suatu amal tidak karena ikhlas, innama yuridu an yarahun nas, dia beribadah hanya karena ingin dilihat oleh manusia, wa yasma'uhu, dan dia beribadah karena dia ingin mereka mendengar ibadahnya itu, juziya ala zalika, maka dia dibalasi atas yang demikian, bi an yushhirahu wa yafdahahu, yaitu Allah perlihatkan niat sebenarnya beribadah, wa yafdahahu, dan Allah bongkar niat sebenarnya beribadah waktu di dunia dulu. Fa yabdu alaihi ma kana yubtinuhu wa yusirruhu min zalika, maka tampaklah apa yang dia rahasiakan, apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ya, ini adalah hal yang sangat berat, ya, bagi orang-orang yang sum'ah dan riya ketika beribadah. Ketika dia sum'ah atau ketika dia riya, tidak ada yang mengetahuinya, ya, tidak ada yang mengetahui bahwa dia sum'ah ataupun riya dalam ibadahnya. Tapi di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan balasi orang tersebut dengan balasan yang setimpal. Dia dulu beribadah di dunia karena sum'ah, karena ingin dipuji,
ibadahnya oleh manusia, karena ingin didengar ibadahnya oleh manusia, karena ingin dilihat ibadahnya oleh manusia, maka di hari kiamat Allah perdengarkan niat sebenarnya itu kepada manusia. Dulu dia beribadah karena ingin riya, ingin dilihat oleh orang ibadahnya itu. Tidak ada orang yang tahu niat aslinya, tapi di akhirat Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan niat aslinya itu kepada manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yasiru minar riya'i syirkun. Riya yang ringan itu termasuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu artinya beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Riya itu termasuk kesyirikan. Syirkul asghar, karena ketika orang riya, dia tidak ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia berniat bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena yang lain. Sehingga dikatakan bahwa riya itu termasuk syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Lalu ditanyakan, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Maka Rasulullah menjawab bahwa syirik kecil itulah riya. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya adalah terjangkitinya mereka oleh syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu adalah riya, ingin dipandang oleh orang lain ibadah yang mereka lakukan. Yaqulullah ta'ala yauma yujazi al-ibadah bi'amalihim. Pada hari kiamat ketika Allah memberikan balaskan kepada hamba atas amal soleh mereka, kata Allah apa? Izhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya dengan amal kalian kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Maka lihatlah apakah kalian akan dapatkan balasan di sisi mereka. Ini adalah balasan yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang riya selama dia beribadah di dunia. Di hari kiamat orang yang riya dengan ibadahnya di dunia, Allah Azza wa Jalla berkata kepada orang-orang yang riya ini, kata Allah apa? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beribadah dengan niat mereka melihatnya, dengan niat dalam hati kamu supaya mereka melihatnya, supaya mereka memujinya. Lalu apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Tentu tidak, karena yang bisa memberikan pahala hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun seseorang yang riya kepada orang lain, ada orang yang riya ketika dilihat ibadahnya oleh pejabat, ada orang yang riya ketika ibadahnya dilihat oleh mertuanya, ada orang yang riya dengan ibadahnya ketika dilihat oleh ustadznya, oleh syekhnya, oleh istrinya, oleh temannya misalnya. Lalu di hari kiamat silakan minta pahala kepada orang yang kamu riya karenanya kepadanya. Tentu tidak akan mendapatkan pahala dari mereka. Itulah hukuman yang sangat berat bagi orang yang riya dengan amal ibadahnya di dunia. Dia capek beribadah di dunia, tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala. Karena mau diminta ke siapa? Pahala tersebut. Wa qila fi qoulillahi ta'ala, dan dikatakan mengenai tafsir firman Allah Ta'ala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan tampak bagi mereka dari sisi Allah apa yang mereka tidak duga. Qila dikatakan kanu amilu a'malan. Apa maknanya tampak bagi mereka dari Allah apa yang tidak mereka duga? Apa maknanya? Kanu amilu a'malan. Mereka mengamalkan amal-amal. Kanu yarawnaha fid dunya hasanatin. Mereka menganggapnya selama di dunia itu adalah kebaikan-kebaikan, amal soleh. Badat lahum yaumal qiyamati sayyi'at. Tapi pada hari kiamat tampak bagi mereka itu semua adalah keburukan-keburukan. Coba bayangkan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka itu menganggap itu adalah kebaikan-kebaikan yang besar pahalanya. Tapi di hari kiamat tampak nyata bagi mereka, ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka riya dengan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka nyangka amal solehnya sangat besar, tapi karena riya di hari kiamat pahalanya tidak ada sama sekali. Wa kana ba'du salafi idza qara'a hazil ayata yaqulu wailul li ahli riya. Sebagian salaf kalau membaca ayat ini, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, sebagian salaf kalau membaca ayat ini mereka berkata wailul li ahli riya. Kehancuran dan kebinasaan, azab yang pedihlah bagi orang-orang yang riya. Bagaimana tidak hancur, bagaimana tidak binasa? Di dunia beramal soleh, tapi riya, di akhirat mereka menyangka akan mendapatkan ganjaran besar dari sisi Allah, ternyata tidak dapat sama sekali. Wa qila innal mura'iya yunada bihi yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Dikatakan bahwa orang yang riya
pada hari kiamat akan dipanggil dengan 4 nama. Orang yang riya pada hari kiamat akan dipanggil dengan 4 nama. Ya murai, wahai orang yang riya. Ya ghadiru, wahai orang yang curang. Ya fajiru, wahai orang yang fajir yang melakukan dosa. Ya khasiru, wahai orang yang merugi. Izhab, pergilah kamu. Fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Pergilah kamu dan ambillah pahalamu dari orang yang kamu beramal karenanya, maka kamu tidak ada pahala bagimu di sisi kami. Jadi dikatakan bahwa orang yang riya itu pada hari kiamat akan dipanggil dengan 4 panggilan yang sangat buruk, yang sangat menyedihkan. Apa itu? Ya murai, wahai orang yang riya. Ya, kalau kita di dunia ini dipanggil dengan panggilan, oi, kamu orang yang riya, pasti menyakitkan sekali. Apalagi di hari kiamat. Ya. Apa panggilan untuk orang yang riya itu? Ada 4 di hari kiamat nanti. Wahai orang yang riya, wahai orang yang curang dalam ibadahnya. Kenapa enggak curang? Harusnya dia ikhlas karena Allah, tapi dia berniat untuk selain Allah SWT. Wahai orang yang melakukan dosa, ya riya termasuk dosa. Wahai orang yang merugi, bagaimana tidak merugi? Dia capek-capek beribadah di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala. Ya. Kemudian dikatakan ambil pahala dari orang yang kamu riya karenanya. Kalau di sisi kami tidak ada pahala bagi orang yang riya. Ya. Wa qala Al-Hasan berkata, al-murai yuridu an yagliba qadarallah fihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang riya itu ingin mengalahkan takdir Allah pada dirinya. Huwa rajulun su, dia seorang orang yang buruk. Yuridu an yaqula an-nasu, dia ingin orang mengatakan huwa salihun, dia seorang yang saleh. Fa kaifa yaquluna wa qad halla min rabbih mahallal istira. Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan itu sedangkan dia telah telah menempati tempat yang terhina dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Hasan mengatakan orang yang riya itu dia ingin mengalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia ingin mengalahkan takdir Allah Azza wa Jalla, dan dia merupakan orang yang buruk. Dia ingin orang mengatakan dia seorang yang soleh. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai seorang yang soleh padahal dia di sisi Allah adalah orang yang dihinakan. Fala budda min qulubil mu'minin an ta'rifahu. Ya, maka hati orang mukmin harus mengetahuinya, harus mengetahui bahwa riya itu adalah hal yang buruk yang harus dijauhi. Ya. Wa qala Qatadah rahimahullah berkata, "Iza ra'a yaqulullahu unzuru ila abdi kaifa yastahzi'u bihi." Qatadah mengatakan, apabila seseorang riya, maka Allah berkata, "Lihatlah hambaku ini, bagaimana dia memperolok-olokku." Kalau seorang riya, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Lihat hambaku ini, bagaimana dia memperolok-olokku." Waruya ya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nazara ila rajulin wa huwa yutati'u raqabatahu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab melihat seseorang yang menunduk-nundukkan kepalanya. Qala ya sahibar raqabah irfa raqabataka. Kata Umar, wahai orang yang memiliki leher raqabah, ya, irfa raqabataka, ya, angkat lehermu, jangan menunduk-nunduk. Laisal khusyu'u fil riqab, innamal khusyu'u fil qulub. Khusyuk itu bukan di leher yang ditunduk-tundukkan, bukan pada kepala yang menunduk-nunduk, tapi adalah kekhusyukan itu sebenarnya adalah dalam hati. Jadi Umar bin Khattab melihat orang yang menunduk-nunduk, menandakan dia orang yang berpaham, orang yang alim, orang yang dalam ilmunya, kan begitu. Ya, kata Umar apa? Wahai orang yang menunduk-nunduk, angkat kepalamu, karena kekhusyukan itu bukan di leher, tapi dalam hati. Ya, rasa takut kepada Allah itu ada dalam hati, bukan di leher. Ya. Waqila inna Aba Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ata ala rajulin fil masjid wa huwa sajidun yabki fi sujudihi wa yad'u faqala lahu Aba Umamah anta law kana hadza fi baitika. Dikatakan bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa ia datang kepada seseorang laki-laki di masjid ketika orang itu sedang sujud. Dia menangis dalam sujudnya dan berdoa. Maka Abu Umamah mengatakan anta ya, anta law kana hadza fi baitika. Kamu seandainya ini di rumahmu. Ya, jadi Abu Umamah Al-Bahili mendorong orang ini untuk merahasiakan tangisnya. Ya, ketika di rumah, di tempat yang sepi, enggak ada orang, silakan nangis. Tapi di tempat orang ramai seperti di masjid, ya kemungkinan riya. Oleh sebab itu diingatkan, ya, jangan sampai seseorang riya di hadapan orang lain. Wa qala Muhammad ibn al-Mubarak As-Suri, ya. Muhammad ibn al-Mubarak As-Suri berkata, azhir samta bil laili fa innahu asyrafu min izharihi bin nahari. Ya, perlihatkanlah keadaan yang baik pada malam hari ketika tidak dilihat oleh orang lain,
maka sesungguhnya dia lebih mulia daripada memperlihatkannya pada siang hari. Ya mungkin orang ada rasa khusyuk, rasa tunduk, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi itu pada malam hari ketika tidak dilihat dilihat oleh khalayak ramai. Ya, li'anna samta bin nahari lil makhluqin, karena sifat yang baik itu pada siang hari dilihat oleh makhluk. Wa samtu bil laili lirabbil alamin, sedangkan ya sifat yang baik seperti rasa takut, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla itu pada malam hari itu adalah untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jadi intinya dianjurkan seseorang itu untuk merahasiakan amal-amal solehnya. Ya, dianjurkan seseorang merahasiakan amal-amal solehnya supaya lebih jauh daripada riya. Ya, jangan sampai seorang menampakkan amal solehnya, dan biasanya itu amal-amal soleh yang sunnah kalau ditampakkan di hadapan orang lain maka dikhawatirkan riya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk dirahasiakan. Ya, misalnya mengerjakan amal-amal soleh itu entah tilawah Al-Quran atau salat malam itu pada malam hari di mana tidak dilihat oleh orang lain, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lil mura'i salasu alamat, orang riya itu punya 3 tanda. Ya, yaksalu iza kana wahdahu, dia malas beribadah kalau sendiri. Wa yanshatu iza kana finnas, bersemangat kalau ada orang lain. Wa yazidu fil amal iza usniya alaihi, dan menambah amal kalau dipuji. Wa yanqusu iza zumma bihi, dan dikurangi amal ibadahnya kalau dia dicela. Kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang riya itu ada 3. Malas ibadah kalau sendiri, semangat kalau bersama. Nambah ibadah kalau dipuji, mengurangi kalau dicela. Ya. Ya. Kemudian waqala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajli nasriya, meninggalkan amal ibadah karena manusia itu adalah riya. Jika ada seseorang yang sudah bertekad dalam hatinya untuk mengerjakan ibadah, lalu dia tinggalkan ibadah yang sudah dia niatkan dengan mantap dalam hati itu karena takut pada celaan manusia, maka perbuatannya itu dikatakan riya. Ya. Wal amalu li ajli nas syirk, dan beramal karena manusia adalah syirik, yaitu riya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas itu adalah Allah jaga kamu dari keduanya. Ya, Allah jaga kamu dari keduanya. Allah jaga kamu dari membatalkan amal ibadah karena takut dianggap sebagai orang riya, dan dari beramal karena riya. Ya. Fa nas'alullaha al-ma'unata wal ikhlasa fil a'mali wal aqwali wal harakat was sakanat innahu jawadun karim. Kita mohon kepada Allah pertolongan, keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, dalam gerak dan diam. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan lagi maha mulia. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Intinya bahwa riya itu sangat berbahaya. Ya, orang tertolak amal ibadahnya karena riya yang dia lakukan di dunia. Ya, tadi sudah kita baca bagaimana ya celaan-celaan terhadap orang yang riya. Dan di antara cara agar kita ikhlas dalam ibadah kita adalah menjauhi tempat-tempat yang di situ kita kemungkinan riya, seperti tempat keramaian, di mana kalau dikerjakan amal-amal sunnah di situ orang timbul riya dalam hatinya. Maka usahakan mengerjakan ibadah di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, di rumah kita sendiri. Ya, pada malam hari misalnya tidak ada orang yang tahu, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, barangkali itu yang bisa kita lakukan untuk menimbulkan keikhlasan dalam diri kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.